Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Suatu pendekatan yang sistematis untuk mengelola orang-orang dalam organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. Berikut ada pengertian dasar. Manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja agar potensi mereka dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuannya, memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat atau jumlah, kemampuan, dan posisi, meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas organisasi, membangun hubungan kerja yang baik antara manajemen dan karyawan, mengembangkan potensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Adapun juga fungsi-fungsi utama manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa kini dan masa depan. Yang kedua, yaitu rekrutmen dan seleksi, menarik dan memilih orang yang paling sesuai untuk posisi yang tertentu. Yang ketiga, yaitu pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Yang keempat, yaitu penilaian kinerja, mengevaluasi hasil kerja karyawan untuk menentukan penghargaan atau perbaikan. Yang kelima, yaitu kompensasi dan benefit, memberikan gaji bonus dan fasilitas yang adil dan bermotivasi. Yang keenam, yaitu hubungan karyawan, membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis antara manajemen dan pegawai. Yang terakhir, yaitu ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja, menjamin lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang terakhir saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia, keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap karyawan, motivasi dan penghargaan untuk meningkatkan semangat kerja, keterbukaan komunikasi antara pimpinan dan karyawan, pengembangan berkelanjutan agar karyawan dapat tumbuh bersama organisasinya. Yaitu selanjutnya materi yang kedua. Di sini saya akan membahas materi yang kedua tentang perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai serta menetapkan langkah-langkah atau strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, perencanaan merupakan kegiatan awal dalam manajemen yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi. Menurut para ahli, George R. Terry 1972, perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan menetapkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 4 tujuan perencanaan. Yang pertama itu memberikan arahan yang jelas sebagai organisasi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam menghadapi masa depan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan. Yang keempat, menjadi dasar dalam proses pengawasan dan evaluasi. Ciri-ciri perencanaan yang baik. Yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, bersifat realistis dan dapat dicapai. Yang ketiga, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, fleksibel terhadap perubahan. Yang kelima, disusun berdasarkan data dan analisis yang akurat. Contoh-contoh perencanaan di dalam konteks perusahaan, misalnya sebuah perusahaan kosmetik membuat rencana penjualan tahunan yang mencakup target penjualan seperti strategi promosi, alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk dalam 1 tahun ke depan. Baik teman-teman, itulah isi materi perencanaan yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon tenaga kerja yang
memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi untuk mengisi posisi kosong. Menurut para ahli, rekrutmen merupakan proses penarikan sejumlah calon tenaga kerja yang memiliki potensi dan kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan untuk dipertimbangkan menjadi pegawai. Proses ini bertujuan agar perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang tepat. Tujuan rekrutmen mendapatkan calon karyawan yang sesuai kebutuhan jabatan, mengisi kekosongan posisi, menjamin kelancaran operasional, menarik kandidat berkualitas, dan membangun citra positif perusahaan. Sumber rekrutmen: 1. Internal, dari dalam perusahaan, promosi atau rotasi. Eksternal, dari luar perusahaan, iklan, situs kerja, kampus, media sosial. Langkah rekrutmen: 1. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja. 2. Tentukan kualifikasi jabatan. 3. Pilih sumber rekrutmen. 4. Umumkan lowongan. 5. Terima dan saring lamaran. Contoh, perusahaan retail membuka lowongan kasir lewat media sosial. Dari 100 pelamar, HRD menyeleksi kandidat sesuai kriteria untuk tahap berikutnya. Materi yang terakhir adalah seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan individu atau kelompok yang paling sesuai untuk mengisi posisi atau kesempatan tertentu berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Proses seleksi meliputi penentuan kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan posisi atau kesempatan yang akan diisi. Pengumpulan data, mengumpulkan data dan informasi tentang kandidat seperti resume, surat lamaran, dan hasil tes. Evaluasi, mengevaluasi data dan informasi yang dikumpulkan untuk menentukan kesesuaian kandidat dengan persyaratan posisi. Kemudian pemilihan kandidat atau yang paling sesuai untuk mengisi posisi atau kesempatan yang tersedia. Kemudian mengumumkan hasil seleksi kepada kandidat yang telah dipilih maupun yang tidak dipilih. Adapun metode-metode dalam seleksi yakni meliputi tes psikologi, tes yang digunakan untuk mengikuti atau mengukur kemampuan kognitif, kepribadian, dan minat kandidat. Tes kemampuan, tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan teknis atau profesionalitas kandidat. Wawancara, proses menjawab antara kandidat dan tim seleksi untuk mengetahui lebih lanjut tentang kandidat. Assessment Center merupakan seleksi yang menggunakan simulasi situasi kerja untuk menilai kemampuan kandidat. Review dokumen, evaluasi dokumen yang dikirimkan oleh kandidat seperti resume dan surat lamaran. Tes fisik, tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kandidat. Tes kesehatan, tes yang digunakan untuk mengetahui kandidat kesehatan. Secara keseluruhan, keempat konsep tersebut tentu saling berkaitan antara yang adanya membentuk sistem manajemen sumber daya manusia yang efektif, dimulai dari pemahaman konsep dasar sebagai landasan berpikir, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, dan dilanjutkan dengan rekrutmen untuk menarik calon karyawan, dan diakhiri dengan seleksi yang memilih kandidat terbaik. Semua ini penting untuk organisasi dapat memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu mencapai tujuan perusahaan.